Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika bersama saya Ibu Azizah dalam materi Statistika kelas 12. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kita lihat tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Mari kita mulai dengan melihat contoh untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita lihat contohnya. Diketahui hasil nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12 adalah sebagai berikut. 65, 54, 44, 32, 28, 82, dan seterusnya. Semua sampai 40. Buatlah tabel distribusi frekuensi yang tepat. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Mari kita lihat tata cara atau aturan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, kita lihat cara membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data. Data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menentukan range atau jangkauan dari data, kemudian menentukan kelas, menentukan panjang interval kelas, dan menentukan frekuensi dari setiap kelas. Kita kembali kepada data yang tadi, maka kita jawab pertanyaannya. Nah, nilai tertinggi dari data tadi, kita lihat 96, nilai terendahnya adalah 15. Sehingga kita bisa menghitung jangkauannya adalah 82. Kemudian, banyaknya kelas dihitung menggunakan rumusan 1 ditambah 3,3 logaritma N. N di sini adalah banyaknya data, diketahui ada 40, maka kita hitung kelas intervalnya 1 ditambah 3,3 kali logaritma 40. Atau 1 ditambah 5,3 hasilnya adalah 6,3. Nah, hasil ini dibulatkan menjadi 6. Berarti kelas yang mau kita buat nanti ada 6. Nah, setelah itu apa? Kita hitung interval kelas dengan menggunakan rumusan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. 82 dibagi 6, nilainya adalah 13,6 dan dibulatkan menjadi 14. Berarti pada tabel nanti kita tentukan bahwa kelasnya sebanyak 6 dengan panjang interval kelasnya adalah 14. Pembagian kelas dapat dimulai dari nilai terendah atau kurang dari nilai terendah. Mari kita lihat. Kita buat tabelnya, ada kolom untuk nilai dan ada kolom untuk frekuensi. Kelas pertama, kita mulai dari nilai yang lebih rendah dari data terkecil. Misalnya kita ambil 14, karena di sini interval kelasnya adalah 14, berarti kelas pertama dari 14 sampai 27. Kelas kedua dari 28 sampai 41, kelas ketiga dari 42 sampai 55, kelas keempat dari 56 sampai 69, kelas kelima dari 70 sampai 83, dan kelas keenam dari 84 sampai 97. Nah, kemudian kita sebarkan frekuensinya. Data yang nilainya dari 14 sampai 27, kita hitung ada 5, dari 28 sampai 41 ada 12, dari 42 sampai 55 ada 12, demikian seterusnya sampai semua datanya masuk dalam sebaran frekuensi ini. Maka diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah harus seperti ini? Artinya kita memulainya dari nilai yang kurang dari data terendah? Tidak demikian. Boleh kita mulai dari data terendah. Bagaimana? Coba kita lihat kemungkinannya.
Kita lihat ya. Nah, bisa juga dibuat distribusi frekuensi dari data terkecil sebagai batasan untuk kelas pertama. Data terkecil tadi 15, berarti kalau lebar kelasnya 14, berarti dari 15 sampai 28. Kelas keduanya dari 29 sampai 42. Kelas ketiganya dari 43 sampai 56, demikian seterusnya. Nah, kita lihat data terkecil ada di kelas pertama, data terbesar ada di kelas terakhir. Kemudian kita hitung lagi sebaran datanya, kita peroleh grafiknya. Kita peroleh tabelnya seperti ini. Ya, kita bisa bandingkan dengan yang tadi tabelnya. Coba kita lihat yang tadi tabelnya ya. Oh ya, baik, tidak bisa kembali ke yang tadi, ini aja dulu. Ya, nah ini sedikit berbeda dengan yang tadi sebarannya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Jadi dimungkinkan membuat tabelnya berbeda antara yang satu dengan yang lain bergantung dari mulai batas bawah kelas pertama. Ya. Nah, demikian materi penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sekarang kalian bisa berlatih soal, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih mengerjakan tugas mandiri halaman 12, soal nomor 1. Nanti kita diskusikan bersama ya apabila ada kesulitan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat selalu.